Gue punya waktu 24 jam, tapi kok kayaknya masih kurang ya. Nah, apakah lo termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri lo sendiri? Pagi hari mungkin lo memulai dengan mengerjakan tugas. Sayangnya, meski udah lama banget dikerjain, pas lo lihat lagi proses tugasnya, ternyata masih stuck ngerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang harus lo selesain hari ini. Kayak misalnya lo harus rapat organisasi, lo harus masak, belum lagi bersih-bersih kamar, dan mungkin nelpon pacar gitu. Belum lagi kalau lo ngerasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting gitu. Dan lo kan cuma punya waktu 24 jam ya buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin lo bingung sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjain nanti. Terus lo jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini semua halnya itu? Semua tugas gue itu gue selesain. Nah, masalahnya adalah pas kita coba lihat orang lain, misal teman-teman kita ya, yang deket-deket aja dulu. Kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal gitu. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam? Tapi kenapa kalau kita sendiri susah? Well, di video ini gue bakal ngejelasin tips soal manajemen waktu, supaya di tengah banyaknya kesibukan lo ini, lo tetap bisa nih termotivasi untuk produktif, dan lo bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran gue lo tonton video ini sampai habis, biar lo dapet keseluruhan insight-nya tentang gimana memanage waktu. Nah, ada hal mendasar banget yang perlu lo ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi lo buat mengatur waktu supaya lo bisa lebih produktif. Terus gimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Well, motivasi ini motivasi yang kuat ya. Kalau berdasarkan riset, kalau berdasarkan kajian literatur dari yang kita buat, itu tuh kita harus menguasai 3 skill utama ini. Pertama adalah awareness, kedua adalah arrangement, ketiga adalah adaptation. Nah, apaan tuh maksudnya? Well, di video ini gue mau ngebahas salah satu aja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya lo bisa nyusun jadwal dengan baik setiap harinya. Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement. Mungkin sekarang lo mikir, gue udah nih nyoba bikin jadwal buat sehari-hari, tapi ya tetap aja banyak yang keskip, banyak yang ketunda, atau nggak sempet dikerjain, padahal udah dijadwalin gitu. Yang pada akhirnya bikin lo nanya juga, ini salah gue di mana ya? Well, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana nih yang bisa lo lakuin dan akan ngaruh banget gitu. Apa tuh? Solusi pertama yang bisa dilakuin adalah lo tetap coba buat jadwal. Mungkin lo udah coba buat jadwal kan? Nah, tapi sekarang coba untuk ditulis dan lebih spesifik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi, ini yang pertama harus lo lakuin ya. Lo harus bikin checklist. Coba tulis kegiatan apa yang mau lo lakuin dan batas waktunya. Misalnya, hari ini lo punya jadwal kuliah selama 3 jam, terus lo nugas selama 2 jam dan lain seterusnya. Ini sebaiknya lo susun secara urut sesuai waktunya, atau bisa juga lo susun sesuai prioritas. Terus, di samping jadwal kegiatan yang udah lo susun, checklistnya ya, hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah lo bikin kotak kecil tempat lo checklist kalau kegiatan itu udah dilakuin. Jadi ini hal yang kedua ya. Lo bikin kotak di sebelah checklistnya buat nyoret si checklistnya itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika lo checklist kegiatan-kegiatan yang ada di jadwal itu. Ini juga bisa lo jadi tambah semangat buat nyelesain tugas-tugas yang lain gitu. Kalau kata Gawande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simple dalam manajemen waktu, karena bakalan bikin kita lebih fokus. Satu ya, sama prioritas kegiatan. Yang kedua, ini bakalan bikin kita disiplin sama tugas-tugas yang kita punya. Dan yang ketiga, ini bisa jadi reminder juga buat tugas-tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak riset dan eksperimen yang sebelumnya udah pernah dilakuin sama banyak peneliti. Itu hal yang kedua ya. Hal yang ketiga yang bisa lo lakuin adalah ngasih reward ke diri lo sendiri. Nah, reward yang kayak gimana? Secara psikologis, manusia akan ngikutin tindakan yang munculin konsekuensi positif. Kalau misalnya tindakan lo itu menghasilkan konsekuensi yang positif, kemungkinan besar lo bakal ngelakuin hal itu lagi gitu. Kayak kalau lo ngelakuin A terus konsekuensinya B, lo bakal ngelakuin A terus-terusan. Kalau B itu bagus gitu.
Nah, efek kayak gini itu bakalan ngaruh banget kalau konsekuensi positif atau kalau reward yang lo dapet itu lo dapetin sesegera mungkin. Intinya secara nggak langsung lo termotivasi buat ngelakuin sesuatu karena lo tahu abis itu lo bakal dapet rewardnya. Makanya setelah semua kegiatan selesai sesuai dengan batas waktunya, lo bisa pakai sisa waktu yang ada buat istirahat atau buat entertainment, buat hiburan gitu. Misalnya di hari itu lo berhasil nyelesain tugas kuliah, habis nyapu ngepel rumah, beres tuh, dan lo habis meeting organisasi sesuai dengan batas waktu yang udah lo bikin. Nah pas malamnya lo bisa aja tuh santai aja dulu gitu, nonton serial kesukaan lo hangout bareng temen, atau lo tidur lebih cepet gitu ya. Jadi kasih reward buat diri lo. Bikin rencana kegiatan itu memang susah gampang. Lo mungkin masih bingung gimana ngatur mana kegiatan yang urgent, mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang di hold, dan lain sebagainya.